Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kita langsung saja mengetahui bagaimana informasi terkini tentang pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah wilayah. Kita tadi telah sama-sama menyaksikan bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono telah mendaftarkan diri dengan menyerahkan sejumlah dokumen maupun administrasi ke KPU Jakarta untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Sementara itu di wilayah lainnya juga di Sumatera Utara, Bobi Nasution tadi sudah memberikan pernyataannya. Kita lihat sama-sama dari wilayah mana saja yang saat ini menjadi perkembangan terbaru dalam pendaftaran calon kepala daerah 2024. Dari wilayah Sumatera Utara, kita sama-sama menyaksikan bahwa pasangan Bobi Nasution dan juga Surya saat ini berada di KPU Sumatera Utara. Kita telah melihat tadi sudah ada pernyataan dari Bobi dan ini adalah momen di mana pemberian dokumen maupun syarat-syarat pendaftaran yang sepertinya berlangsung dan sudah diterima oleh pihak KPU. Nah, melihat bahwa saat ini pendaftaran yang telah dilakukan oleh Bobi dan juga Surya, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kami yang berada di studio mengenai pendaftaran dari Bobi dan Surya. Melihat peta politik dari Sumatera Utara ini memang sangat unik karena Bobi yang merupakan calon kuat ini akan berhadapan dengan petahana. Ini tentu bukan hal yang mudah tapi juga banyak juga yang mendukung Bobi. Bagaimana menurut Anda? Situasi Sumatera Utara mungkin agak berbeda dengan daerah lain di provinsi lain di Indonesia karena pilkadanya diikuti oleh Bobi yang juga menantu Presiden Jokowi dan diikuti juga oleh Edi Rahmayadi yang menjadi petahana dari Gubernur Sumatera Utara dan didukung oleh PD Perjuangan melawan Bobi yang didukung oleh Kimples ya. Saya kira pertarungannya akan menjadi sangat kompetitif. Ya, tidak hanya karena keduanya cukup populer di tingkat masyarakat, tetapi juga kondisi di mana PD Perjuangan harus memastikan dan harus memberikan perlawanan yang cukup berat juga pada Bobi Nasution, mengingat kita tahu bagaimana selama ini hubungan PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Nah, selain dari wilayah Sumatera Utara, ada juga wilayah yang cukup menarik. Ini di wilayah Banten yang sama-sama kita saksikan bahwa pasangan Airin dan Ade ini sekarang ini sudah berjalan untuk mendaftar di KPU Banten. Melihat Airin ini memang sepertinya penuh dengan drama, namun ternyata dukungan dari Golkar ini berbalik kepada Airin. Bagaimana Anda melihat kekuatan dari Airin sendiri ini? Apakah memang tak tergoyahkan sehingga Golkar akhirnya mengusung Airin kembali? Ya, saya kira kasus Airin menjadi unik ya karena sehari sebelumnya Airin mendapatkan rekomendasi dari PD Perjuangan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Banten, padahal dia adalah kader Partai Golkar yang ketika itu Golkar justru mencalonkan Andra Soni yang sebagai kader dari Partai Gerindra. Tetapi situasinya berubah sehari setelahnya dan saya kira Golkar juga menyadari bahwa memilih untuk tidak mendukung Airin tentu menjadi kerugian politik bagi Partai Golkar. Apalagi kita tahu bahwa Airin berasal dari satu dinasti penting, satu kelompok penting di Banten yang didukung oleh klan dari Atut ya, dan kita tahu dinasti ini cukup punya pengaruh yang besar di Banten dan ketua DPD Golkar yang juga adalah adik dari Ratu Atut, juga beberapa family dari Ratu Atut juga menduduki jabatan-jabatan penting di Banten. Dan ini tentu juga membuat pertarungan bagi Andra Soni yang didukung oleh beberapa partai di Kim Plus juga tidak mudah karena dia akan berhadapan dengan Airin yang sebelumnya adalah mantan wali kota Tangerang Selatan, punya pengalaman di pemerintahan dan didukung oleh satu kelompok klan atau dinasti yang punya pengaruh kuat
dan mengakar di Banten, dan saya kira pekerjaan berat bagi Andra Soni dan koalisi untuk bisa bertarung dengan Airin. Dan kalau kita lihat memang untuk saat ini tentu posisi Airin berada di atas angin saya kira. Dan saat ini Airin dan Ade tentunya telah menuju dan mendaftar ke KPU Banten. Sementara di wilayah lainnya, Bobi dan Surya juga sudah menyerahkan surat-surat maupun dokumen untuk pendaftaran di KPU Sumatera Utara. Kita ketahui bahwa Bobi Nasution ini sangat populer khususnya untuk kalangan pemilih muda. Ini mungkin dari segi umur dari Edi Rahmayadi, Bobi ini memang jauh lebih muda sehingga memang lebih populer untuk pemilih muda. Bagaimana menurut Anda? Saya kira situasi pasca terjadinya eskalasi protes yang meluas di banyak kota-kota besar di Indonesia, terutama pasca ketika DPR ketika itu menolak untuk mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi dalam dalam proses persyaratan dukungan pasangan calon dalam pilkada. Demonstrasinya meluas, eskalasinya meluas di banyak tempat, dan ketika itu para demonstran juga mulai menyeret-nyeret nama Pak Jokowi dalam demonstrasi itu. Belum belakangan juga beredar informasi-informasi terkait misalnya Kaisang ya. Dan saya kira situasi itu tentu juga menjadi alarm bagi Bobi ya, dan situasi politik lokal juga mungkin berubah pasca terjadinya eskalasi protes tersebut. Dan walau sebelumnya memang Bobi diperkirakan akan punya peluang, tetapi pasca eskalasi protes yang menguat, saya kira pertarungan dengan Edi Rahmayadi yang juga adalah petahana, saya kira akan menjadi berat dan akan menjadi kompetitif bagi seorang Bobi. Berarti ini artinya menurut Anda memang tak mudah. Sekarang ini segala kompetisi yang berada di calon kepala daerah di wilayah manapun sangat kompetitif dan juga dinamis, begitu ya, Mas Ari? Kalau kita lihat di beberapa provinsi besar ya, kita sebut saja misalnya Sumatera Utara, Banten ya, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu dari provinsi yang tadi saya sampaikan, itu pilkada yang diikuti oleh petahana, salah satunya itu Sumatera Utara. Betul. Di Jakarta tidak ada petahana, ya, karena Pak Anies sampai saat ini belum mendaftar atau kemungkinan tidak mendaftar, karena tidak ada tersisa kursi atau dan suara. Di Jawa Barat juga tidak ada petahana karena RK pindah ke Jakarta, sementara UU juga tidak mencalonkan. Di Jawa Tengah juga tidak ada petahana. Yang ada petahana di Banten juga tidak ada petahana. Yang ada petahana cuma ada di Sumatera Utara dan di Jawa Timur. Dalam kasus petahana-petahana, kalau kita lihat data dalam pilkada-pilkada sebelumnya, bila petahana dianggap oleh pemilih mempunyai kinerja yang baik, dekat dengan masyarakat, punya kebijakan yang populis, itu dalam banyak kasus kalau syarat-syarat dasar itu terpenuhi, itu tentu menjadi sulit bagi penantang untuk bisa berkontestasi. Edi Rahmayadi saya kira juga begitu ya, dia petahana didukung oleh PDI Perjuangan. Tentu Bobi yang sebelumnya adalah wali kota Medan dan mungkin baru menjabat kurang lebih 4 tahun atau sekitar 3 tahunan, bertarung dengan seorang Edi Rahmayadi, tentu saya kira juga tidak akan mudah. Gitu. Baik, terima kasih Mas Arya Fernandes. Waktunya bersama kami juga untuk pembahasannya dari pendaftaran calon kepala daerah 2024. Pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.